Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ewi di sini. Dan hari ini kita sedang ngebongkar si gesek ya. Jadi kayak gini bentukannya. Kalau misalkan dia nggak pakai apa ya, firing yang sini, ini masih ada plastiknya di sini. Cuman nanti kita bakaran lepas juga. Nah, ini ngapain kok dibongkar gitu? Jadi ceritanya hari ini mau ngebersihin bagian dalam ya. Soalnya banyak bekas-bekas meskipun udah dicuci tapi masih ada bekas kotor di dalam. Nah, kebetulan ini motor cukup anu ya, suka. Jadi aku rawat sampai di bagian sela-sela dalamnya. Kalau misalkan nggak begitu suka, cuman untuk kebutuhan dan lain sebagainya, anggaplah ini hobi gitu. Nah, kalau cuman gitu biasanya nggak aku perhatiin tuh bagian-bagian sela-sela dalam. Pokoknya dicuci ya udah, plastik luarnya kelihatan bagus gitu aja. Nah, untuk yang edisi ini, untuk si motor ini cukup hobi. Jadi aku putusin buat ngebersihin bagian dalamnya. Soalnya habis kena hujan tempo hari, terus dia hujan-hujanan, jadi masuk sampai ke dalam-dalam bagian sini. Nah, kebetulan kita ngebongkar, mau sekalian aku tunjukin ke kalian. Sekopong apa gitu loh. Kalau misalkan gesek ini nggak pakai baju gitu loh. Dia mas kemarin kan ada bajunya kayak gini nih. Nah, kalau masih pakai gini nih masih kelihatan padat pakai ini. Terus undercrawlnya ini, tuh bagian undercrawlnya kotor banget tuh. Tuh, padahal udah dicuci kan, tetap aja ada yang masih kotor. Jadi kita mau sedikit bersihkan, tapi nggak perlu sampai kita semprot bagian dalamnya. Cukup kita lap aja karena ini catnya masih bagus. Masih belum kusam ya, untuk rangka-rangkanya ini catnya masih belum belum kusam, jadi ya masih bisa lah kalau cuma dilap doang gitu. Nah, ini terus buat teman-teman yang misalkan ketergantungan bengkel tuh buat ngebuka, jadi sebenarnya ini nggak sulit ya, gampang ya. Terus ada beberapa statement katanya ringkih tuh bautnya di bagian sini, mau yang R mau yang S tetap aja bagian sini nih, penutupnya ini yang ini biasanya katanya ringkih. Ya, baut-baut seperti ini di sini nih sebenarnya nggak ringkih, hanya saja kalian nggak perlu terlalu kenceng yang kenceng banget. Soalnya apa? Penahan utamanya itu di karet dampernya sini. Ada dua kan penahannya, di sini sama di radiator sini. Nah, ada dua karet penahan di sini. Ini sebenarnya udah kuat. Jadi yang sini ini hanya untuk apa ya istilahnya untuk penambah aja supaya dia juga bisa eh, center bagus nggak goyang. Jadi untuk pengencangannya itu nggak perlu sampai yang harus klek gitu. Biasanya kalau klek itu pakai mesin. Jadi pengencangannya biasa aja, standar aja. Yang penting kuncinya bagus, nggak apa istilahnya, nggak terlalu longgar. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebuka, pastiin dulu kuncinya ya, jangan sampai longgar. Kan ada tuh yang misalkan kayak gini nih. Nah ini ya, ini aku masukin gini. Bisa kayak gitu, bisa masuk. Tapi kalau dia udah gini, nah ini masih ada longgar sedikit, itu hindarin. Itu yang bikin slack, gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu untuk pembongkaran selanjutnya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau sudah nyampe step ini kan mau buka ini untuk ngebersihin rangka dan juga dalemannya itu. Misalkan ada kotoran gitu ya. Ini nggak bisa langsung kalian lepas di sini ya, baut-baut ini nggak bisa langsung kalian lepas. Harus ini dulu. Soalnya ini ada pin pengaitnya dengan yang plastik ini, seperti pengunci gini. Nah kalau ini cukup bagus ya untuk cara pembautannya dari motor ini. Karena apa? Dia itu dikasih damper peredam di sini. Di setiap plastiknya itu ada peredamnya gitu loh. Seperti ini ada damper-damper membuat plastiknya itu jadi kokoh.
Jadi kalau misalkan amit-amit ada aksiden gitu ya, ini kayaknya masih ketolong, dan ini yang bisa mengurangi getaran dari plastik itu sendiri supaya nggak berbunyi. Bahkan bukan hanya di ini ya, bukan hanya di situ ya. Di sini aja di hitam ini masih ada lagi damper kayak gini nih. Dari karet kayak gini di dalam sini untuk mengancing ini. Jadi bukan hanya sekedar baut satu, dua, terus tiga ini. Jadi bukan hanya itu. Masih ada lagi di dalam sini nih, yang aku, nah ini nih, di lurusnya tangki ini. Jadi lurusnya ini nih sama ini nih di bawah ini ada dampernya lagi buat ini. Ini cukup bagus ya guys ya. Jadi sekarang stepnya harus kita ini kan dulu yang ini. Dan untuk plastik yang ini itu penguncinya memang ada dua baut atas bawah sini, tapi sisanya itu pin. Nah, apa forklip ini ya. Satu, dua, ini forklip semua. Mungkin tiga sama yang itu, tapi nanti kita cek dulu. Tapi ini kebanyakan forklip semua ini. Nah, ini forklip. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut step selanjutnya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk membuka ini, entah ini untuk yang generasi 2020 ke atas atau semua generasi, tapi ada satu poin yang harus kalian ketahui. Ini dengan ini kan nyambung, ini dengan ini kan bisa nyambung. Nah, yang di sini kan bisa dibongkar dengan mudah tuh, karena cuma menggunakan forklift. Tapi ternyata di dalam sini, nih ya, coba aku sentrin ya. Nah itu tuh, nah itu ada dua ya, kanan kiri, dua baut untuk penahan ini. Tapi mengebautnya dari dalam, bukan dari luar. Satu lagi di sini. Tuh. Nah, itu mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu. Jadi ngebukanya harus diambil dari dalam sini. PR banget, guys, untuk yang itu. Bukan masalah ngambilnya. Kalau ngambilnya sih gampang, masangnya nanti itu yang cukup ribet. Jadi kalau yang ini langsung diambil tanpa harus buka ini sulit. Soalnya ini ada pengunci kayak gini. Gimana ya, ini sebenarnya pengen tak aku lepas aku ini, cuman ini udah bisa ya kalau untuk dibersihkan. Bagian krusialnya seperti ini udah bisa untuk dibersihkan. Gimana nih ya, pengennya sih aku lepasin semuanya sampai sini, cuman berhubung satu baut yang ada di sini tuh bener-bener ekstra gitu. Kalaupun mau ngambil, soalnya di sini ada bending, ada dan sebagainya tuh, ngambil posisinya tuh. Kalau ngambilnya sih gampang, masangnya nanti yang susah, agak ribet. Kalau yang sini sih masih bisa dijangkau. Yang sini nih mengenai bending dan lain sebagainya. Nah itu aja sih yang agak susah. Pantas saja yang bagian sini nih rapat banget gitu loh. Kalau cuman forklift sih gampang dan lain sebagainya. Cuman ya itu satu bagian itu doang. Kayaknya kita biarin aja. Karena kita nggak lagi butuh-butuh banget untuk ngebongkar semuanya. Cuma butuh beberapa aja. Jadi mestinya sih ini aja udah cukup kalau cuman buat ngebersihin bagian dalamnya. Dan sekarang kita anggap itu udah clear ya. Aku mau tunjukin kalian seberapa kopong kalau misalkan dia tanpa baju seperti ini. Ntar kita ambil dulu ini. Oke. Nah ini nggak kopong ya. Walaupun yang ini adalah penutup rangka, tapi ini sebenarnya rangkanya dari sini ke sini dan nggak kopong. Padat. Justru menurut aku malah ini terlalu pendek. Jarak ininya dengan ini terlalu pendek, kurang memanjang aja sih. Karena melengkungnya itu ekstrim banget dari sini. Kalau dilihat dari sini malah ini kelihatan kayak, kalau dari kamera itu kelihatan kayak logo kartu Tala. Nih, tuh
keren kan? Kayak, kayak punya Yamaha malah. Jadi seperti ini penampakannya. Kalau misalkan dia nggak pakai baju, bakal masih padat ya. Kalau dilihat dari sisi bawah ke atas, nah seperti ini. Tapi nggak bagus ya kalau misalkan ini nggak dipakai fairing. Soalnya apa? Di sini nih, nah, kerucut di sini nih, terlalu kebuka. Dan ditambah lagi ini koilnya ditaruh di sini. Jadi rawan aja kalau misalkan dia kena air hujan gitu, secara langsung di sini. Karena koilnya di sini rawan bisa apa ya? Konslet dan juga mengenai rangka. Soalnya ini mepet banget. Seperti itu. Sekilas sampai sini karena ini memang benar-benar sulit, sulit. Bagian situ itu sulit untuk dijangkau di sini nih di dalam. Kalau yang luar sih enak, kalau misalkan dalam rawan, apalagi dia pakai kunci plus bukan L ya. Kalau L sih mungkin masih bisa lah dijangkau pakai jari, tapi kalau misalkan ini, soalnya saya ingatku yang tahun keluaran 2006 2007 itu nggak ada baut penguncian di dalam situ. Untuk yang tahun ini ada di dalam, tapi nggak tahu juga ya. Tapi saya ingat itu nggak ada, cuman ada beberapa klip aja di bawah dan dikunci di bagian ini, di bagian plastik yang ini, yang kalau dilihat kelihatan kayak rangka padahal ini bukan. Kalau warnanya bukan hitam, yang warna-warna apa itu silver, itu kelihatan seperti rangka padahal bukan. Jadi seolah-olah kelihatan kayak del tapuk, tapi meskipun nggak del tapuk ini bagus kok. Tuh kalau bisa lihat, walaupun kena hujan diusap dikit gini, set set udah jos. Oke, sampai sini videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen mungkin ngebongkar sendiri. Selamat beraktivitas kembali.